Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode kali ini, kita akan meninjau kembali salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah umat manusia, yaitu fenomena invasi bangsa laut yang terjadi sekitar tahun 1200 SM. Kelompok maritim misterius ini tercatat sebagai agen utama yang menyebabkan runtuhnya peradaban-peradaban besar zaman perunggu, mulai dari hancurnya kekaisaran Hitit di Anatolia hingga lumpuhnya stabilitas ekonomi di Mesir kuno. Melalui analisis data arkeologi dan prasasti kuno, kita akan membedah bagaimana migrasi massal dan kekuatan militer asimetris mereka mampu mengubah wajah geopolitik dunia secara permanen dan memaksa sejarah beralih ke zaman besi. Sebelum kita memulai pembahasan mendalam mengenai strategi perang dan dampak sosiopolitik yang mereka timbulkan, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan operasi sejarah kami berikutnya. Mohon luangkan waktu sejenak untuk memberikan like pada video ini, serta sampaikan opini atau pertanyaan Anda di kolom komentar mengenai asal-usul konfederasi misterius ini. Partisipasi Anda sangat berharga bagi perkembangan channel ini dalam menyajikan konten sejarah yang akurat dan edukatif. Mari kita buka arsip sejarah ini dan memulai operasi pengintaian terhadap identitas asli bangsa laut. Sekitar tahun 1200 SM, dunia kuno yang mapan tiba-tiba menghadapi ancaman yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari cakrawala laut yang luas muncul armada kapal misterius yang membawa gelombang penghancuran ke seluruh pesisir Mediterania Timur. Fenomena ini menandai akhir dari stabilitas ribuan tahun yang dinikmati oleh kekaisaran-kekaisaran besar seperti Hitit dan Mesir kuno. Langit yang semula cerah oleh perdagangan internasional berubah menjadi kelabu akibat asap dari kota-kota pelabuhan yang terbakar habis oleh serangan mendadak. Bangsa laut bukanlah satu identitas nasional tunggal, melainkan sebuah konfederasi longgar dari berbagai suku maritim yang bergerak bersama. Mereka muncul sebagai kekuatan destruktif yang menyerang tanpa peringatan diplomasi atau tuntutan upeti. Serangan mereka bersifat total, menyasar pusat-pusat logistik dan gudang pangan yang menjadi urat nadi peradaban zaman perunggu. Dalam sekejap, jaringan perdagangan yang menghubungkan wilayah jauh dari Afghanistan hingga Yunani terputus total akibat teror yang mereka sebarkan di jalur perairan utama. Keunikan dari kelompok ini adalah cara mereka bergerak yang lebih menyerupai migrasi massal daripada ekspedisi militer biasa. Kapal-kapal mereka tidak hanya dipenuhi oleh pejuang, tetapi juga membawa wanita, anak-anak, dan harta benda rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak berniat untuk kembali ke tanah air asalnya, melainkan sedang mencari tempat tinggal baru. Tekanan populasi yang masif ini menciptakan efek domino yang meruntuhkan setiap kota yang mereka lewati melalui kekerasan dan penjarahan skala besar. Struktur kekuatan politik di zaman perunggu sangat bergantung pada kestabilan jalur laut untuk mendapatkan timah dan tembaga guna membuat perunggu. Saat bangsa laut menguasai lautan, monopoli logam ini hancur, menyebabkan kelumpuhan ekonomi bagi para elit penguasa di istana-istana megah. Tanpa perunggu, militer kerajaan kehilangan kemampuan untuk memperbarui senjata dan peralatan perang mereka. Situasi ini menciptakan kerentanan yang dimanfaatkan oleh para penyerbu maritim ini untuk merangsek lebih dalam ke daratan. Kota-kota besar seperti Ugarit di pesisir Suriah menjadi saksi bisu betapa cepatnya serangan ini menghancurkan sebuah peradaban yang melek huruf dan kaya raya. Dalam tumpukan lempeng tanah liat yang ditemukan arkeolog, terdapat surat terakhir yang belum sempat terkirim, menggambarkan kepanikan luar biasa saat kapal musuh mulai terlihat di pelabuhan. Surat-surat tersebut membuktikan bahwa bangsa laut menyerang dengan kecepatan yang melampaui kemampuan birokrasi kerajaan untuk memberikan bantuan militer. Anatolia menjadi wilayah pertama yang merasakan dampak paling parah dari invasi ini. Kekaisaran Hitit yang perkasa, yang sebelumnya mampu menandingi Mesir, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa benteng-benteng batu mereka tidak berguna melawan musuh yang memutus pasokan makanan dari laut. Kelaparan yang sudah melanda wilayah tersebut semakin diperparah oleh kehadiran bangsa laut yang menjarah lumbung-lumbung gandum di pesisir. Kekaisaran yang dibangun selama berabad-abad itu pun mulai retak dari dalam sebelum akhirnya hancur total. Kejadian ini merupakan titik balik paling dramatis dalam sejarah manusia praklasik. Dunia lama yang penuh dengan kemegahan istana dan birokrasi yang kaku harus tunduk pada kekuatan baru yang liar dan tidak terduga. Runtuhnya peradaban-peradaban ini tidak hanya menghapus garis keturunan raja-raja besar, tetapi juga menghapus teknologi penulisan dan seni rupa di banyak tempat selama berabad-abad. Bangsa laut telah membuka gerbang menuju masa kegelapan,
yang akan memaksa umat manusia untuk memulai kembali segalanya dari titik nol. Identitas asli dari Konfederasi Bangsa Laut terekam dalam berbagai prasasti Mesir, dengan nama-nama suku yang terdengar asing namun mematikan. Nama-nama seperti Peleset, Sherden, Luka, Sheklesh, dan Weshesh sering muncul dalam laporan militer Firaun sebagai musuh yang sangat kuat. Setiap suku memiliki karakteristik visual yang unik, mulai dari helm berhias bulu hingga penggunaan perisai bundar yang berbeda dari standar militer Timur Tengah saat itu. Meskipun mereka bertindak sebagai satu kesatuan dalam invasi, masing-masing suku ini kemungkinan besar berasal dari asal-usul geografis yang berbeda-beda. Analisis ilmiah terhadap bukti arkeologi mengarahkan jejak asal-usul mereka ke wilayah Mediterania bagian barat dan utara. Suku Sherden misalnya, memiliki kemiripan kuat dengan budaya kuno di Pulau Sardinia melalui desain persenjataan dan pelindung kepala mereka. Suku Peleset diidentifikasi secara luas sebagai leluhur bangsa Filistin, yang menurut bukti genetika berasal dari wilayah Egea atau Yunani. Penggabungan berbagai suku dari penjuru Mediterania ini menunjukkan bahwa ada sebuah kekuatan besar yang memaksa mereka semua untuk bersatu dan bermigrasi ke arah timur. Penyebab utama di balik gerakan massal ini diyakini adalah perubahan iklim yang ekstrim di wilayah Eropa Selatan dan Mediterania Utara. Kekeringan panjang yang berlangsung selama beberapa dekade menyebabkan kegagalan panen yang memicu kelaparan hebat di wilayah asal mereka. Tekanan lapar inilah yang mengubah petani dan pelaut damai menjadi pejuang haus darah yang putus asa mencari tanah subur di timur. Bangsa laut pada dasarnya adalah jutaan pengungsi bersenjata yang tidak memiliki pilihan lain selain menjarah atau mati kelaparan di tanah air mereka sendiri. Selain faktor iklim, runtuhnya sistem perdagangan internasional di wilayah Mykenae, Yunani, juga memicu ketidakstabilan sosial yang luas. Banyak prajurit terlatih kehilangan pekerjaan dan tujuan hidup saat istana-istana besar di Yunani mulai runtuh. Para pejuang profesional ini kemudian bergabung dengan gelombang migran, memberikan keahlian militer yang diperlukan untuk menaklukkan kekaisaran yang lebih besar. Perpaduan antara massa rakyat yang lapar dan pejuang elit yang kehilangan tuan menciptakan mesin perang yang sangat efektif dan destruktif. Gaya bertarung mereka sangat berbeda dengan militer tradisional yang sangat bergantung pada kereta perang yang mahal. Bangsa laut adalah pionir infanteri ringan yang sangat lincah, mampu bertempur di berbagai medan mulai dari geladak kapal hingga pegunungan berbatu. Mereka menggunakan pedang panjang yang terbuat dari campuran logam yang lebih kuat, memungkinkan mereka memenangkan pertempuran jarak dekat yang brutal. Taktik serbu dan lari mereka membuat pasukan kerajaan yang kaku dan berat menjadi tidak berdaya karena kehilangan mobilitas. Mesir mencatat bahwa bangsa laut tidak datang hanya dengan kapal perang, melainkan juga dengan gerobak-gerobak sapi yang ditarik untuk mengangkut seluruh keluarga mereka di daratan. Ini membuktikan bahwa strategi mereka bukan sekadar serangan bajak laut, melainkan penjajahan total terhadap wilayah yang mereka masuki. Setiap kota yang mereka taklukkan tidak hanya dijarah, tetapi seringkali dihuni kembali oleh populasi mereka, atau dibiarkan hancur total sebagai pesan teror bagi wilayah di sekitarnya. Keberadaan bangsa laut tetap menjadi misteri yang sulit dipecahkan, karena mereka tidak meninggalkan catatan tertulis dari sudut pandang mereka sendiri. Semua yang kita ketahui tentang mereka berasal dari musuh-musuh yang mereka kalahkan, atau Firaun yang berhasil memukul mereka mundur. Namun identitas mereka yang beragam membuktikan bahwa kehancuran zaman perunggu bukanlah hasil dari serangan satu bangsa, melainkan akibat dari keruntuhan sistemik global yang dipicu oleh bencana alam dan migrasi massal yang tidak terkendali. Anatolia menjadi medan tempur paling tragis dalam catatan invasi bangsa laut, karena disinilah kekaisaran Hittite, salah satu adidaya terbesar dunia, menemui ajalnya. Hittite yang selama berabad-abad mendominasi wilayah Turki modern dengan kereta perang dan diplomasi besi, tiba-tiba mendapati diri mereka terisolasi. Bangsa laut berhasil menguasai jalur maritim di Mediterania Timur, memutus pasokan gandum vital yang biasanya dikirim dari wilayah Mesir dan Kanaan. Kelaparan yang melanda jantung Anatolia melemahkan moral pasukan dan stabilitas politik di dalam istana Hattusa. Serangan bangsa laut di Anatolia tidak datang sebagai satu invasi besar di depan gerbang, melainkan rangkaian serangan gerilya yang melumpuhkan kota-kota pesisir. Wilayah barat Anatolia jatuh lebih dulu, menciptakan gelombang pengungsi yang membebani sumber daya kekaisaran yang sudah menipis. Dalam keputusasaan Raja Hittite terakhir Suppiluliuma II, mencoba menggalang kekuatan laut untuk menghadang musuh di dekat Siprus. Namun armada
Hitit yang kaku tidak mampu menandingi kelincahan kapal-kapal bangsa laut yang didesain untuk pertempuran laut terbuka. Kekuatan militer Hitit yang sangat bergantung pada kereta perang menjadi tidak berdaya saat menghadapi infanteri bangsa laut di medan yang tidak rata. Para penyerbu ini menggunakan taktik pengepungan yang brutal, membakar pusat-pusat administrasi, dan menghancurkan arsip-arsip lempengan tanah liat yang menjadi otak pemerintahan Hitit. Kota-kota satelit yang selama ini menjadi pelindung ibu kota Hattusa mulai runtuh satu persatu, meninggalkan pusat kekuasaan Hitit terbuka lebar bagi serangan dari berbagai arah. Hattusa, kota batu yang megah dan dianggap tidak bisa ditembus, akhirnya menghadapi hari kiamatnya sekitar tahun 1180 SM. Bukti arkeologis menunjukkan adanya lapisan abu yang sangat tebal, menandakan bahwa kota tersebut dibakar secara sistematis. Menariknya, banyak catatan menunjukkan bahwa elit Hitit mungkin telah meninggalkan kota sebelum api menyentuh istana, membawa serta harta dan dokumen penting. Namun, kehancuran fisik kota tersebut menandai berakhirnya identitas Hitit sebagai kekaisaran yang bersatu selamanya. Setelah jatuhnya Hattusa, bangsa laut terus merangsek ke arah selatan menuju wilayah Kizuwatna dan wilayah Surya Utara. Mereka menghancurkan kerajaan Ugarit, sebuah pusat perdagangan kosmopolitan yang kaya raya. Dalam serangan yang sangat cepat, Raja Ugarit sempat mengirimkan surat permohonan bantuan kepada sekutu-sekutunya. Namun bantuan tersebut tidak pernah datang karena semua pihak sedang berjuang demi nyawa mereka sendiri. Kehancuran Ugarit menjadi bukti bahwa ekonomi global zaman perunggu telah runtuh sepenuhnya di tangan para pelaut misterius ini. Migrasi bangsa laut di Anatolia juga memicu bangkitnya suku-suku lokal yang selama ini ditekan oleh Hitit, seperti bangsa Kaska dari pegunungan utara. Kekacauan yang dibawa oleh bangsa laut memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok internal ini untuk ikut menjarah dan menghancurkan sisa-sisa administrasi Hitit. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, peta politik Anatolia berubah dari sebuah kekaisaran terpusat menjadi kumpulan reruntuhan dan desa-desa kecil yang terisolasi, memulai masa kegelapan yang akan berlangsung selama berabad-abad. Dampak jangka panjang dari runtuhnya Hitit di Anatolia adalah hilangnya kontrol atas teknologi pengolahan besi yang selama ini dirahasiakan oleh para pandai besi istana. Saat kekaisaran hancur, para ahli logam ini melarikan diri ke berbagai penjuru, membawa rahasia pembuatan senjata besi kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada bangsa laut sendiri. Inilah ironi terbesar sejarah. Kehancuran yang dibawa oleh bangsa laut justru mempercepat penyebaran teknologi yang akan mendefinisikan zaman berikutnya, mengubah Anatolia dari pusat perunggu menjadi tempat lahirnya zaman besi. Mesir menjadi target besar berikutnya bagi konfederasi bangsa laut, setelah mereka berhasil melumatkan kekuatan-kekuatan di utara. Firaun Ramses III menghadapi ancaman eksistensial saat laporan intelijen melaporkan bahwa pulau-pulau sedang bergerak menuju perbatasan Mesir melalui darat dan laut. Berbeda dengan Hitit yang hancur karena kelaparan dan serangan dalam, Mesir memiliki pertahanan yang lebih terorganisir di bawah kepemimpinan Ramses III yang ambisius. Ia segera memobilisasi seluruh penduduk, membangun pos-pos pertahanan baru di sepanjang mulut Sungai Nil untuk menyambut badai yang akan datang. Pertempuran darat pertama terjadi di wilayah Jahi, wilayah Lebanon Israel modern, di mana pasukan infanteri dan kereta perang Mesir berhasil menahan laju gerobak-gerobak migran bangsa laut. Meskipun berhasil menang di darat, ancaman sesungguhnya masih berada di laut, di mana armada raksasa musuh menuju Delta Nil. Ramses III menyusun strategi pertahanan amfibi yang brilian, dengan menempatkan kapal-kapalnya secara rapat di mulut sungai, menciptakan tembok kapal yang tidak bisa dilewati. Di tepian sungai, ia menempatkan ribuan pemanah elit yang siap menghujani setiap kapal musuh yang mencoba masuk ke dalam sungai. Saat armada bangsa laut memasuki perairan delta yang sempit, mereka menyadari bahwa kelincahan kapal mereka tidak berguna di ruang yang terbatas. Kapal-kapal Mesir yang lebih berat mulai menggunakan pengait besi untuk menarik kapal musuh dan melakukan serangan mendadak dengan pasukan infanteri yang melompat ke geladak lawan. Di saat yang sama, pemanah Mesir dari daratan melepaskan ribuan panah api yang membakar layar-layar kapal bangsa laut. Kekacauan pecah di tengah muara Nil saat kapal-kapal pengungsi tersebut terjebak dalam jebakan maut yang telah disiapkan secara saksama. Relief di kuil Medinet Habu menggambarkan dengan sangat mendetail bagaimana pejuang bangsa laut dengan helm bulu. Mereka jatuh ke air dan ditarik oleh tentara Mesir untuk ditawan. Ini adalah salah satu dokumentasi perang laut pertama dan paling lengkap dalam sejarah manusia.
Mesir menggunakan teknologi panah komposit yang memiliki jarak tembak lebih jauh dibandingkan senjata lawan, memungkinkan mereka menghancurkan musuh sebelum mereka sempat mendarat. Pertempuran Delta berakhir dengan kemenangan telak bagi Mesir, menyelamatkan negeri para Firaun tersebut dari nasib yang sama seperti Hitit. Namun, kemenangan militer ini harus dibayar dengan harga ekonomi yang sangat mahal yang melumpuhkan stabilitas internal Mesir. Pengeluaran perang yang luar biasa menyebabkan kas negara kosong, yang memicu terjadinya pemogokan buruh pertama yang tercatat dalam sejarah di Deir el Medina karena ransum gandum yang terlambat dibayarkan. Meskipun secara fisik Mesir tidak hancur oleh bangsa laut, secara struktural kekaisaran ini mulai mengalami pembusukan dari dalam. Kemenangan di Delta Nil adalah hembusan napas terakhir bagi kejayaan kerajaan baru Mesir, sebelum akhirnya perlahan memudar menjadi kekuatan kelas 2. Pasca pertempuran, Ramses III mengambil kebijakan yang cerdik namun berisiko dengan membiarkan sisa-sisa bangsa laut yang menyerah untuk menetap di wilayah perbatasan sebagai tentara bayaran. Suku Pleset diberikan izin untuk tinggal di wilayah pesisir Kanaan untuk menjadi pagar hidup bagi Mesir melawan serangan dari arah timur. Namun, seiring melemahnya otoritas Firaun, kelompok-kelompok menetap ini justru membangun kemandirian mereka sendiri dan menjadi cikal bakal bangsa Filistin. Kebijakan ini secara tidak langsung mengubah demografi wilayah Levant selamanya dan menciptakan dinamika konflik baru di masa depan. Operasi pertahanan Mesir melawan bangsa laut membuktikan bahwa sebuah peradaban yang memiliki birokrasi kuat dan kepemimpinan militer yang jenius dapat bertahan dari bencana global. Namun pertempuran ini juga menunjukkan bahwa di dunia yang saling terhubung, keruntuhan tetangga seperti Hitit akan tetap membawa dampak negatif yang tidak bisa dihindari. Mesir selamat dari serangan senjata, tetapi mereka tidak bisa selamat dari runtuhnya sistem perdagangan internasional yang selama ini menyokong kemakmuran mereka. Dengan berakhirnya ancaman bangsa laut di Mesir, babak terakhir dari zaman perunggu pun ditutup secara resmi. Keunggulan bangsa laut yang paling menakutkan terletak pada lompatan teknologi maritim yang jauh melampaui zamannya. Sebelum invasi mereka, kapal-kapal di Mediterania Timur umumnya didesain untuk pelayaran sungai atau pesisir dengan lunas datar dan bergantung sepenuhnya pada tenaga dayung. Bangsa laut memperkenalkan desain kapal dengan lunas, dasar yang dalam dan stabil, memungkinkan mereka mengarungi laut lepas dengan muatan berat. Inovasi leher angsa pada haluan kapal bukan sekadar hiasan, melainkan struktur aerodinamis yang membantu kapal membelah ombak besar tanpa kehilangan kecepatan. Sebuah standar yang nantinya akan diadopsi oleh para pelaut Fenisia dan Yunani. Inovasi terpenting mereka adalah sistem layar persegi yang dilengkapi dengan braille atau tali pengatur posisi layar yang lebih fleksibel. Teknologi ini memungkinkan kapal bangsa laut untuk berlayar melawan arah angin atau memanfaatkan angin samping dengan lebih efisien daripada kapal Mesir yang kaku. Dengan layar yang bisa diputar, mereka mampu melakukan manuver kejutan di tengah laut, menjauh dari jangkauan panah musuh lalu menyerang balik dengan kecepatan tinggi. Fleksibilitas ini membuat armada mereka menjadi ancaman hantu yang bisa muncul di titik manapun di sepanjang garis pantai tanpa bisa diprediksi oleh intelijen kekaisaran. Di daratan, bangsa laut membawa revolusi persenjataan yang secara efektif mengakhiri dominasi militer tradisional zaman perunggu. Mereka mempopulerkan penggunaan pedang panjang tipe Nawe II, sebuah senjata yang menjadi standar emas militer selama berabad-abad kemudian. Berbeda dengan pedang perunggu pendek yang mudah patah atau bengkok, pedang Nawe II memiliki desain yang memungkinkan pejuang untuk menebas dan menusuk dengan kekuatan luar biasa tanpa risiko senjata rusak. Pegangan pedang yang menyatu dengan bilahnya memberikan keseimbangan yang sempurna bagi infanteri untuk memenangkan pertempuran jarak dekat yang brutal melawan pasukan elit kereta perang. Taktik bertempur bangsa laut juga menghancurkan doktrin perang zaman perunggu yang sangat elitis dan terpusat pada unit kereta perang yang mahal. Mereka bertempur sebagai infanteri ringan yang sangat terorganisir, menggunakan perisai bundar yang lebih ringan, dan helm pelindung yang memberikan mobilitas tinggi. Saat kereta perang musuh mencoba melakukan manuver, pejuang bangsa laut akan mengepung mereka dalam formasi rapat dan menjatuhkan kuda-kuda lawan menggunakan tombak panjang. Pola serangan asimetris ini memaksa tentara kekaisaran yang besar untuk bertempur di medan yang tidak mereka kuasai, seperti rawa-rawa atau perbukitan terjal di mana mobilitas adalah kunci kemenangan. Selain pedang, bangsa laut juga membawa teknologi pengerjaan logam yang lebih maju, termasuk pemanfaatan awal material besi untuk perlengkapan militer tertentu.
Meskipun besi belum sepenuhnya menggantikan perunggu, penggunaan besi untuk ujung panah dan bagian kecil senjata memberikan keunggulan daya tahan yang tidak dimiliki musuh mereka. Kemampuan mereka dalam memperbaiki dan memproduksi senjata secara mandiri di kamp-kamp migrasi membuat mereka tidak bergantung pada rantai pasokan pusat. Hal ini menjadikan mereka pasukan yang sangat mandiri dan mampu bertahan dalam kampanye perang jangka panjang di wilayah asing. Integrasi antara kapal pengangkut logistik dan pasukan darat yang bergerak serentak menunjukkan tingkat koordinasi yang sangat tinggi. Mereka seringkali mendaratkan pasukan di titik yang lemah, sementara armada laut mereka melakukan blokade untuk mencegah datangnya bantuan dari kota tetangga. Strategi pengepungan amfibi ini adalah sesuatu yang baru bagi para jenderal Hittite dan Mesir yang terbiasa dengan perang darat konvensional. Keberhasilan mereka merebut kota-kota berbenteng kuat membuktikan bahwa mereka bukan sekadar perampok biasa, melainkan memiliki pengetahuan teknik militer yang sangat canggih untuk masa itu. Pada akhirnya, keunggulan teknologi ini menciptakan ketakutan psikologis yang luar biasa bagi peradaban zaman perunggu. Melihat armada bangsa laut di Cakrawala berarti menghadapi musuh yang tidak bisa dikejar dan tidak bisa dilawan dengan cara lama. Revolusi teknologi yang mereka bawa secara tidak langsung memaksa umat manusia untuk meninggalkan kemewahan perunggu dan beralih ke material yang lebih keras dan praktis. Besi. Dengan senjata dan kapal baru ini, bangsa laut tidak hanya menghancurkan dunia lama, tetapi juga secara kasar menyeret peradaban manusia menuju babak baru yang lebih kompetitif dan inovatif. Kehancuran massal yang ditinggalkan oleh bangsa laut seringkali dianggap sebagai tragedi besar. Namun dalam perspektif sejarah jangka panjang, peristiwa ini adalah proses riset yang diperlukan bagi kemajuan manusia. Runtuhnya sistem monopoli perdagangan yang dikontrol oleh elit-elit istana di Hattusa dan Mykenai membuka peluang bagi munculnya entitas politik yang lebih kecil dan lincah. Dengan hilangnya para polisi dunia zaman perunggu, laut kini terbuka bagi siapa saja yang memiliki keberanian untuk berlayar. Masa kegelapan yang menyusul invasi ini sebenarnya adalah periode inkubasi bagi lahirnya ide-ide revolusioner dalam bidang perdagangan, politik, dan tulisan. Warisan paling nyata dari era kekacauan ini adalah demokratisasi informasi melalui penyebaran alfabet. Dengan hancurnya birokrasi istana yang menggunakan sistem tulisan paku yang sangat rumit, muncul kebutuhan akan cara berkomunikasi yang lebih sederhana untuk perdagangan lintas batas. Bangsa Fenisia, yang menempati kekosongan kekuasaan di pesisir Levant, menyempurnakan sistem alfabet yang jauh lebih mudah dipelajari oleh masyarakat umum. Perubahan ini secara radikal mengakhiri monopoli pengetahuan oleh para juru tulis elit dan memberi jalan bagi literasi massal yang menjadi fondasi peradaban Yunani dan Romawi di masa depan. Secara demografis, bangsa laut meninggalkan jejak genetik dan budaya yang permanen di sepanjang pesisir Mediterania. Suku Pleset yang menetap di wilayah yang sekarang disebut Palestina membawa budaya keramik Egea dan teknologi pertanian yang lebih maju ke wilayah Kanaan. Integrasi mereka dengan penduduk lokal menciptakan dinamika sosial baru yang nantinya akan terekam dalam naskah-naskah kuno sebagai rival utama bangsa Israel dalam pembentukan kerajaan-kerajaan awal. Identitas mereka tidak hilang, melainkan melebur menjadi bagian dari struktur etnis di Timur Tengah yang tetap bertahan hingga ribuan tahun kemudian. Keberhasilan mereka menghancurkan monopoli besi Kekaisaran Hittite juga merupakan titik balik krusial bagi sejarah teknologi dunia. Saat para pengrajin logam Hittite melarikan diri dari kehancuran Hattusa, mereka membawa rahasia pengolahan besi ke berbagai penjuru Mediterania dan Mesopotamia. Besi, yang sebelumnya lebih berharga daripada emas karena kelangkaan teknologinya, mulai diproduksi secara massal untuk alat-alat pertanian dan peralatan sehari-hari. Ini memicu revolusi ekonomi di mana masyarakat biasa bisa memiliki alat kerja yang lebih baik, meningkatkan produktivitas pangan, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan populasi yang lebih besar. Dalam bidang politik, runtuhnya kekaisaran besar memberi ruang bagi eksperimen pemerintahan yang lebih desentralisasi. Negara kota, city-states mulai bermunculan di Yunani dan Fenisia, di mana kekuasaan tidak lagi berada di tangan satu raja absolut yang dianggap dewa, melainkan mulai melibatkan partisipasi dari kelas pedagang dan warga kota. Transformasi ini adalah cikal bakal dari konsep kewarganegaraan yang nantinya akan berkembang menjadi sistem demokrasi di Athena. Tanpa badai pembersih dari bangsa laut, sistem monarki kaku zaman perunggu mungkin akan bertahan jauh lebih lama dan menghambat evolusi politik manusia. Arkeologi modern terus mengungkap bahwa bangsa laut bukanlah monster tanpa wajah.
melainkan manusia-manusia yang bereaksi terhadap krisis iklim dan kegagalan sistem global. Misteri yang menyelimuti mereka perlahan terungkap melalui tes DNA dan penggalian situs-situs baru yang menunjukkan tingkat kecanggihan seni dan budaya mereka. Mereka adalah bukti bahwa di saat sebuah sistem dunia tidak lagi mampu menopang penduduknya, akan selalu muncul kekuatan luar yang meruntuhkannya untuk membangun sesuatu yang baru. Kisah mereka adalah pengingat bahwa perubahan besar seringkali datang melalui cara yang paling menyakitkan dan tidak terduga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.